Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan mata kuliah hukum dagang. Hari ini bahasan kita soal waralaba. Waralaba, apakah ini maksud dengan waralaba atau franchise? Ya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Bisnis waralaba ini pada dasarnya diperoleh dengan suatu perjanjian pemberian izin yang dikenal dengan istilah lisensi. Ya. Nah, waralaba sebagai bisnis usaha dalam bentuknya sebagai bisnis memiliki dua jenis kegiatan antara lain yaitu waralaba produk dan merek dagang. Yang kedua waralaba format bisnis. Nah, pihak dalam perjanjian waralaba yang pertama adalah pemberi waralaba, franchisor ya. Menurut pasal 1 ayat 2 PP nomor 42 tahun 2007 dijelaskan bahwa pemberi waralaba franchisor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Penerima waralaba atau franchise ya. Pasal 1 ayat 3 PP nomor 42 tahun 2007 dijelaskan bahwa yang namanya penerima waralaba itu adalah perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Jenis waralaba satu, ya, waralaba produk dan merek dagang. Ya. Yang kedua, waralaba format bisnis. Jenis waralaba satu, waralaba produk dan merek dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana, ya, di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai dengan pemberian izin lisensi untuk menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba. Pemberian izin ini diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan tersebut, gitu ya. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang ini pemberi waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran ya, royalti di muka yang selanjutnya pemberi waralaba memperoleh keuntungan yang disebut royalti berjalan melalui produk yang diwaralabakan. Ya, kalau saudara melihat banyak di satu tempat, satu daerah itu banyak merek dan merek usahanya atau bidang usahanya sama, itu terkadang jenis yang merek dagang itu adalah menggunakan sistem lisensi yang kemudian harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan membayar royalti ya, terhadap penggunaan nama atau merek dagang. Nah, bentuk yang sederhana waralaba produk merek dagang seringkali mengambil bentuk satu keagenan, dua distributor, yang ketiga lisensi penjualan. Ini yang sering ya. Jadi kita bisa lihat di satu daerah misalkan ada usaha A, di daerah lain juga ada usaha A. Ya, yang belum tentu A ini adalah usaha satu orang, tapi kemudian menggunakan sistem waralaba. Nah, yang kedua waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi atau izin pemberi waralaba kepada penerima waralaba atau ya, lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket ya, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum pernah melaksanakan kegiatan usaha dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, dalam franchising waralaba format bisnis,
petunjuk praktis bagi pemberi dan penerima waralaba ini terdiri dari yang pertama adalah konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba. Yang kedua, adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis ya, sesuai dengan konsep pemberian waralaba. Dan yang ketiga adalah proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pemberi waralaba. Ya, konsep bisnis yang menyeluruh, konsep ini berhubungan dengan pengembangan cara untuk menjalankan bisnis secara sukses, ya, yang seluruh aspeknya berasal dari pemberi waralaba. Ya, pemberi waralaba akan mengembangkan satu cetak biru sebagai dasar pengelolaan waralaba format bisnis tersebut, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah proses permulaan dan pelatihan. Penerima waralaba akan diberikan pelatihan mengenai metode bisnis yang diperlukan untuk mengelola bisnis sesuai dengan cetak biru yang telah dibuat oleh pemberi waralaba. Ya, pelatihan ini biasanya menyangkut pelatihan menggunakan peralatan khusus, misalkan metode pemasaran, penyiapan produk, ya, penerapan proses, iklan dan promosi, riset pasar, dan lain sebagainya. Nah, proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus, pemberi waralaba akan secara terus-menerus memberikan berbagai jenis pelayanan yang secara umum biasanya meliputi pertama kunjungan berkala dan akses ke setiap pendukung lapangan penerima waralaba guna mencegah penyimpangan terhadap pelaksanaan cetak biru yang diperkirakan dapat menyebabkan kesulitan bagi penerima waralaba. Yang kedua, menghubungkan antara pemberi dan para penerima waralaba secara bersama-sama untuk saling tukar pikiran dan pengalaman ya, dalam melaksanakan kegiatan usaha. Yang ketiga, inovasi produk atau konsep termasuk penelitian mengenai kemungkinan pasar serta kesesuaian dengan bisnis yang ada. Yang keempat, pelatihan dan fasilitas pelatihan kembali ya, untuk penerima waralaba dan mereka yang menjadi staf. Keuntungan dan kerugian sistem waralaba ya. Keuntungan bagi pemberi waralaba adalah satu, pengembangan atau perluasan usaha secara cepat, jadi lebih berkembang ya. Yang kedua, modal sepenuhnya dari penerima waralaba. Kemudian pemberi waralaba menerima persentase atas penghasilan penerima waralaba tanpa menanggung kerugian penerima waralaba. Yang keempat, penerima waralaba membentuk sendiri manajemen operasional usahanya. Yang berikutnya adalah penerima waralaba membayar seluruh biaya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi waralaba. Terus waralaba juga membentuk sistemnya sendiri bagi pencari keuntungan. Pemberi waralaba memperoleh penghasilan dari persentase hasil penjualan dan bukan keuntungan penerima waralaba ya, yang kita kenal dengan royalti. Nah, kerugian bagi pemberi waralaba, satu, penerima waralaba cenderung menganggap dirinya independen. Yang kedua, akan menghasilkan pesaing-pesaing di masa yang akan datang. Terus kemudian yang ketiga, kemungkinan penerima waralaba akan bertindak secara tidak terbuka dalam menunjukkan penghasilan kotornya ya, terkait usaha dengan sistem waralaba yang diberikan oleh pemberi waralaba ya. Nah, keuntungan bagi penerima waralaba yang pertama adalah mengurangi biaya yang sangat tinggi untuk memulai suatu usaha. Dengan adanya merek dagang, sistem yang sudah digunakan sudah ada gitu ya, sehingga mempermudah gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Dan biasanya kalau kita bicara tentang merek dagang atau kemudian jenis usaha atau jenis makanan atau segala macam yang sudah terkenal, itu lebih memudahkan ya untuk promosinya. Yang kedua, mengurangi risiko kegagalan dan kerugian. Yang ketiga, produk atau jasa yang sudah terkenal ya lebih mudah. Masyarakat itu sudah lebih tahu karena dia biasanya kalau untuk perusahaan yang sudah menggunakan sistem waralaba ini, dia juga perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal dan cukup besar ya. Yang berikutnya adalah merek dagang yang sudah populer. Ya.
ada pelatihan yang jelas dan terarah dari pemberi waralaba, ada bantuan pemasaran dan operasional, ya, ada bantuan teknis dari pemberi waralaba, kemudian bantuan keuangan dalam bentuk kemudahan memperoleh pinjaman melalui sistem waralaba yang telah teruji. Gitu ya. Jadi biasanya bank pun lebih percaya bahwa usaha atau merek dagang tersebut sudah terkenal sehingga memudahkan akses untuk mendapatkan bantuan bank. Gitu ya. Ini kerugian bagi penerima waralaba. Yang pertama adanya penekanan pada pengawasan dari pemberi waralaba. Yang kedua, penerima waralaba harus membayar pemberi waralaba atas jasa-jasa yang didapatkan dalam bentuk uang waralaba yang dikenal dengan royalti di muka atau royalti berjalan. Yang ketiga, perjanjian waralaba biasanya memberikan beberapa pembatasan terhadap bisnis yang diwaralabakan. Yang keempat, pemberi waralaba mungkin membuat kesalahan dalam kebijakan, misalnya dengan inovasi bisnis yang berakhir pada sebuah kegagalan. Ini juga ancaman kerugian bagi penerima waralaba. Mungkin itu rekan mahasiswa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.